Halo guys, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Sistem Part-Time Menjadi Bos Dungeon. Di episode sebelumnya, Su Yang sedang bertarung dengan dua orang sekaligus untuk memperebutkan sebuah dungeon. Dia terlihat dengan mudah menghempaskan Li Zhen hingga terpental menghantam tebing di belakangnya. Setelah dia terpental cukup jauh, Li Zhen terlihat sangat marah terhadap Su Yang dan akan menyerangnya sekuat tenaga. Hal yang sama dengan Su Yang, dia mengerahkan kekuatan maksimal dari senjatanya hingga mengeluarkan ledakan api yang cukup kuat. Kekuatan yang begitu kuat membuat Li Zhen terkejut hingga dia tidak dapat bergerak. Dan terlihat sapuan dari tebasan pedang Su Yang yang dengan instan dapat mengalahkan Li Zhen. Dan mendapatkan notifikasi bahwa telah mengalahkan martial art level 60 dan mendapatkan 3000 poin experience. Setelah mengalahkan Li Zhen, Su Yang menanyakan kepada Helan, apakah pertarungan masih akan dilanjutkan, ujarnya dengan intimidasi yang kuat. Dia terlihat hanya terdiam ketika Su Yang menanyakan hal itu, bagaimana caraku melawannya sekarang, ujar Helan dalam benaknya. Baiklah. Karena guild kita adalah saudara, aku tidak ingin memperburuk keadaan, ujar Su Yang terlihat sembari pergi meninggalkan Helan. Sampaikan permohonan maafku pada guild mastermu, aku akan menaklukkan dungeon ini dulu, tambahnya. Anda telah memasuki dungeon Cavern of Pain untuk menyelesaikan transformasi kedua. Beberapa saat kemudian, Su Yang sudah berada di dalam dungeon Cavern of Pain. Dia menyadari, jika ini adalah dungeon pertama yang dia masuki, mengesampingkan dungeon Black Dragon, rasanya sangat menyegarkan, dan lagi, seharusnya dungeon ini berisi para goblin. Benar saja, terlihat, satu goblin menjaga pintu masuk yang lebih dalam. Goblin level 35, bertipe penyerang jarak jauh, terlihat, goblin itu mulai membidik ke arah Su Yang. Su Yang juga sudah menyadari sedari awal, dia langsung bergerak ke arah goblin itu dengan menggunakan pedang api andalannya. Tapi, di saat yang sama, terdapat satu goblin yang sudah berada tepat di belakang Su Yang. Untungnya, dia berhasil menyadari keberadaan goblin itu. Dengan pergerakan yang lebih cepat dari goblin itu, Su Yang langsung menangkap leher goblin itu. Kemudian, terlihat, dia melemparkannya ke arah goblin penjaga yang dia lihat di awal masuk tadi. Tanpa jeda, Su Yang langsung mengayunkan sebuah serangan pedang ke arah dua goblin itu. Dan seketika notifikasi muncul, tanda telah berhasil mengalahkan goblin. Bahkan, terdapat serangan diam-diam, ujar Su Yang, dungeon ini sedikit lebih menyeramkan, jika aku tidak cukup cepat, aku mungkin telah mati. Di pertarunganku sebelumnya, aku lebih mengandalkan atributku untuk mengalahkan musuh, dan peralatan berlevel tinggi. Ini adalah peluang yang bagus untuk mengasah skill Demon Blade, ujarnya sambil mengeluarkan skillnya. Beberapa saat kemudian, Su Yang sudah berjalan lebih dalam. Terlihat, dua ekor goblin bertipe assassin muncul dari belakang Su Yang, tetapi Su Yang sudah menyadarinya. Transformasi Demon Blade menjadi sebuah shield dengan pertahanan yang cukup kuat, menyebabkan dua goblin itu terpental. Kemudian, dari bentuk shield, bertransformasi menjadi bentuk hammer. Dengan Demon Blade Hammer, Su Yang langsung menghantamkannya ke arah goblin yang terpental tadi. Belum selesai sampai di situ. Kali ini, terlihat 3 ekor goblin yang sudah mengunci keberadaan Su Yang dengan panah mereka. Dengan pergerakan yang cepat, Su Yang dapat menghindari panah itu. Dan langsung mengubah Demon Blade miliknya menjadi sebuah panah. Dan dapat dengan mudah menyerang balik sekawanan goblin itu. Selalu melakukan serangan diam-diam, itu terlalu membosankan, ujar Su Yang. Kali ini, aku akan mulai menyerang langsung, tambahnya. Terlihat, Su Yang memancing segerombolan goblin ke tempat yang lebih luas. Setelah sampai di tempat yang diinginkan, dia langsung menyerang goblin itu dengan skill Demon Blade miliknya. Dengan serangan yang sangat cepat, goblin itu dikalahkan dengan mudah. Keterampilan ini sangat serbaguna,
dengan kemampuan jarak jauh dan pendek, aku sangat menantikan skill baru apa yang akan aku dapatkan setelah menyelesaikan misi ini. Di saat yang sama, Bos Dungeon merasakan seseorang memasuki wilayahnya. Bos Dungeon, Ice Forest, Giant Tiger, berlevel 40. Tidak kusangka, bos dari dungeon yang dipenuhi goblin adalah seekor Giant Tiger. Manusia bodoh, beraninya kamu memasuki wilayahku, ujar Giant Tiger itu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, terlihat, Giant Tiger itu memutari Su Yang, tapi, Su Yang, dengan santainya menghadapi bos dungeon itu. Dengan tanpa pergerakan, Su Yang, menggerakkan Blade Demon miliknya, untuk mencincang Giant Tiger itu. Hingga menusuk setiap organ vital bos dungeon, dan dengan instan, bos dungeon itu dapat dikalahkan. Anda telah mengalahkan bos dungeon tingkat silver, dan mendapatkan 6.000 poin experience. Bahkan, tidak sampai 3 menit untuk mengalahkan bos dungeon ini, ujar Su Yang. Progres misi, telah menyelesaikan satu dungeon. Terlihat, Su Yang, mulai pergi meninggalkan dungeon, dan akan menuju silver dungeon berikutnya. Beberapa saat kemudian, Su Yang, yang sudah keluar dari dalam dungeon, kenapa kalian bersembunyi seperti itu, ujarnya kepada Helan dan timnya. Hiraukan saja kami, dan pergi saja, jawab Helan. Hanya membutuhkan waktu 5 menit, untuk menyelesaikan dungeon Cavern of Pain, monster macam apa dia itu, ujar Helan dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, waktu dipercepat sampai ketika Su Yang sudah berhasil mengalahkan bos dungeon. Akhirnya, misi menaklukkan dia dungeon telah selesai, ujar Su Yang. Anda telah berhasil menyelesaikan dungeon tingkat silver, progres misi 2 dari 2. Misi bintang 5 telah selesai. Kemudian muncul notifikasi tak terduga. Anda telah memenuhi kondisi tersembunyi. Su Yang terkejut, ketika dia mendapatkan misi tersembunyi, series quest Transcendent telah terbuka, apakah Anda ingin menerima atau tolak? Misi pertama, mengalahkan bis penjaga, dengan hadiah tambahan meningkatkan 5% seluruh atribut, mendapatkan spesial kelas, dan legendary skill. Misi tersembunyi hanya muncul di quest bintang 5, dan hanya terikat dengan perkembangan player. Dengan misi yang akan terus berlanjut ketika menyelesaikan tahapan misi. Hidden quest ini dapat diabaikan dan tidak mempengaruhi apapun. Meningkatkan 5% atribut saja sudah sangat menggiurkan, ditambah lagi legendary skill dan yang lainnya, aku akan menerimanya dengan senang hati, ujar Su Yang dalam benaknya. Area misinya adalah hutan belantara tingkat lanjut di kota Tianling, dengan level monster rata-rata lebih dari 40. Bis yang mengerikan, jika tidak curang, aku rasa tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya. Sepertinya, sudah saatnya menggunakan senjata level Starlight, dengan sedikit peningkatan, aku akan mencari Master Blacksmith terlebih dahulu. Benar, cabang Pavilion Celestial, sepertinya berada di kota Tianling, dan mereka tidak hanya menjual strategi dungeon, tetapi juga informasi lainnya. Saatnya mengunjungi orang-orang gagal itu. Aku juga mendengar, pavilion itu juga adalah anggota dari aliansi. Aku penasaran bagaimana reaksi mereka ketika melihat ini. Beberapa saat kemudian, di kota Tianling, luar biasa, begitu banyak orang yang datang, benar-benar kelompok ahli strategi, harus aku akui, aku sedikit gugup kali ini, ujar Su Yang. Di dalamnya, terlihat tempat yang cukup luas dan mewah. Semuanya harap antri sesuai nomor kalian, ujar petugas guild yang melayani pengunjung. Di sisi Su Yang, dia terkejut ketika melihat Zhou Tai dan Liu Qi. Liu Qi mengeluh, senjata assassin miliknya, yang berlevel Starshine, telah hilang di raid dungeon sebelumnya, dia menginginkan senjatanya kembali. Karena kehilangan Master Chen Lun, markas besar sudah berbaik hati tidak menghukum kita, apalagi yang kau inginkan, tanya Zhou Tai. Terlihat, Liu Qi merasa kesal dengan jawaban itu, sial, aku harus grinding lagi, ujarnya sambil menendang sebuah bongkahan kayu. Seperti sudah ditakdirkan bertemu, arah tendangan itu tepat menuju ke arah Su Yang.
Siapa orang bodoh yang melemparkan benda ini sembarangan, ujar Su Yang. Apa masalah buatmu? Jawab Liu Qi, dengan mengeluarkan tekanan yang cukup mengerikan. Pemula berlevel 40 berani berbicara kepadaku, aku akan memberitahu sesuatu, aku bisa melakukan apapun kepadamu, ujarnya. Liu Qi semakin kesal, ketika ekspresi Su Yang seakan meremehkannya. Terlihat, Zhou Tai datang melerai mereka. Pikirkan reputasimu, ini hanya masalah remeh, jangan sampai terbawa suasana. Perlakuan macam apa ini, ujar Su Yang. Apakah begini, cara Paviliun Tianjin memperlakukan tamunya? Aku sangat kecewa. Maaf, tapi kami adalah grup yang menjual strategi tingkat tinggi, kami tidak menjual strategi pada levelmu, jawab Zhou Tai. Liu Qi menambahkan, kenapa kau membuang-buang waktu untuk bocah ini, aku bisa menendangnya dengan satu kaki. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah ini, ujar Su Yang, sambil mengeluarkan kartu VIP anggotanya. Tetapi, Liu Qi tidak mengetahui kartu apa itu, dan langsung menyenggol kartu itu sampai terlempar, yang membuat Su Yang juga terkejut. Kartu itu tepat jatuh di hadapan seseorang, orang itu mengetahui kartu VIP itu. Kenapa kepala pengurus ada di sini? Tanya Zhou Tai. Saudara ipar, ujar Liu Qi, pas sekali, aku sedang menunggu kedatanganmu. Jia Yue, level 120, kepala pengurus dari kota Yongfeng. Terlihat, kepala pengurus langsung menghajar Liu Qi. Saudara ipar, apa yang kau lakukan? Aku adalah saudara iparmu, ujar Liu Qi. Kepala pengurus terlihat langsung menghampiri Su Yang. Tamu yang terhormat, aku Jia Yue, kepala pengurus di kota Yongfeng, mohon maaf atas gangguan ini. Anda terlihat masih sangat muda, dan sudah memiliki kartu hitam emas dari aliansi, dan mendapatkan kartu VIP dari kuil pergantian job. Pastikan untuk memperlakukan tamu terhormat dengan benar, perintah kepala pengurus itu, dan terlihat Zhou Tai mengerti akan perintahnya. Aku akan pergi sekarang, dan Liu Qi, ikutlah denganku, ujar kepala pengurus itu sambil menarik Liu Qi. Tamu terhormat, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Zhou Tai kepada Su Yang. Aku ingin tahu, Master Blacksmith di sekitaran kota Tianling, dan juga, aku membutuhkan material unbonded gems. Untuk informasi tidaklah masalah, tapi, untuk unbounded gems, harganya sangat mahal, jawab Zhou Tai lagi. Uang bukanlah masalah untukku, ujar Su Yang. Aku mengerti, aku sendiri yang akan mengambil barangnya, silahkan tunggu beberapa saat, jawab Zhou Tai. Kota Yongfeng adalah ibu kota di wilayah ini, bahkan seorang kepala pengurus sangat hormat dengan statusku. Sekarang aku makin penasaran dengan background dari kuil perubahan job. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Su Yang langsung menuju ke tempat blacksmith terdekat. Di tengah perjalanan itu, Su Yang mendengar jika tim eksplorasi akan mempersiapkan tim untuk menaklukkan Dungeon Black Dragon, tapi tim itu masih belum memiliki cukup anggota karena banyak orang yang takut memasuki dungeon itu. Seperti yang sudah kuduga, kematian Necromancer itu berdampak besar pada moral tim eksplorasi, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, Su Yang telah sampai di suatu tempat, blacksmith tingkat tinggi, yang jarang dikunjungi oleh orang, karena persyaratan yang cukup tinggi. Ternyata, di dalam sudah berada dua orang wanita dari guild yang sama dengan Su Yang. Apakah kau adalah saudara yang baru bergabung? Tanya An Yu, berlevel 92. Kamu Su Yang kan? Tanya Murong Sue, ini adalah tempat Master Blacksmith, kamu tidak perlu datang ke sini pada levelmu, pergilah ke tempat blacksmith di jalan komersial, ujarnya memberi arahan kepada Su Yang. Baiklah, ini adalah kali kedua di hari ini, aku mendengar ucapan seperti ini, terkadang, aku benar-benar tidak ingin menjelaskannya. Apa senjataku memiliki kualifikasi di sini? Tanya Su Yang, sambil menunjukkan senjata tingkat tinggi, dan material yang sudah dia beli di pavilion tadi. Terlihat, mereka terkejut, melihat senjata level Star Shine di hadapannya,
dan unbounded gems yang terkenal sangat mahal. Sudah lama aku tidak melihat senjata seindah ini, ujar Master Blacksmith itu terkesan. Master, kupercayakan senjata ini kepadamu, ujar Su Yang, sambil memberikan senjata itu untuk di-upgrade. Yakinlah, aku akan menuangkan seluruh jiwa dan raga untuk memperkuat senjata ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Apakah senjata Su Yang dapat menjadi lebih kuat lagi? Mari kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.